anak-anak, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan kembali belajar tentang segi banyak. Nah, kita harus tahu dulu apa sih sebenarnya pengertian dari segi banyak. Segi banyak adalah bangun datar tertutup yang dibatasi oleh ruas garis. Banyak sisi pada segi banyak sama dengan banyak sudutnya. Jadi ingat ya, segi banyak adalah bangun datar tertutup yang dibatasi oleh ruas garis. Nah, gimana contohnya? Di sini kita akan membedakan mana segi banyak dan mana bukan segi banyak. Jadi, berdasarkan gambar di sini dapat kita lihat bahwa segi banyak itu bangun datar tertutup. Nah, ini tertutup. Kalau misalnya terbuka itu seperti ini. Dia tidak tertutup. Nah, ya seperti ini aja. Atau di sini dia tidak tertutup. Ini masih terbuka. Yang ini bisa dikatakan sebagai segi banyak, tapi yang ini tidak. Atau hanya seperti ini. Ini bukan segi banyak. Jadi dia tertutup. Dan banyak garisnya sama dengan banyak sudutnya. Dan dia merupakan garis lurus. Ini lurus. Nah, berbeda dengan bukan segi banyak. Ini dapat kita lihat bentuknya ada yang melengkung. Nah, seperti ini ada yang sembarang. Ini bukan segi banyak. Tahu ya perbedaannya? Mana yang segi banyak dan mana yang bukan segi banyak. Nah, di sini ada beberapa contoh segi banyak. Jadi di sini ada contohnya adalah segitiga. Jadi kalau segi banyak itu adalah bangun datar yang paling sedikit itu sisinya itu ada 3. Jadi yang dikatakan sisi itu ini 1, 2, 3 dan sudutnya 1, 2, 3. Paling sedikit itu sisinya 3. Nah, di sini kita ketahui ya bahwa sisinya ada 3 dan banyak sudutnya pun ada 3. Ini namanya segitiga. Selanjutnya ini ada segi 4. Nah, banyak sisinya 1, 2. Jadi kalau kita tarik garis ini harus lurus ya. 1, 2, 3, 4. Mana yang sudutnya? Sudutnya harus 4 juga. 1, 2, 3, 4. Ini ya, yang bentuk sudut ini namanya sudutnya. Oke, itu untuk segi 4. Selanjutnya ada segi 5. Nah, ini ada sisinya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian sudutnya 1, 2, 3, 4, dan 5. Tepat sekali. Dan ada juga segi 6. Jadi banyak sudutnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan sisinya juga 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ternyata jenis-jenis segi banyak itu ada yang segi banyak beraturan dan ada juga segi banyak yang tidak beraturan. Nah, kita harus tahu dulu apa pengertiannya. Kalau segi banyak beraturan adalah segi banyak yang semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya itu sama besar. Jadi setiap sisi sama panjang dan sudutnya itu sama besar. Nah, contohnya ini. Yang pertama ada segitiga sama sisi. Jadi kalau ada segitiga, ini bayangkan ini garis lurus, ini kan segitiga siku-siku. Nah, bukan. Jadi kalau misalnya yang dikatakan segi banyak beraturan itu adalah segitiga sama sisi, artinya panjang setiap sisinya ini sama dan persegi. Ya, panjangnya ini sama. Kemudian ada pentagon atau segi 5. Jadi sisi yang ini sama dengan sisi yang ini, sama dengan si ini, dengan si ini, sama ya.
Kemudian ada heksagon atau segi 6. Kemudian heptagon segi 7. Namun beraturan ya. Oktagon segi 8. Nonagon segi 9. Dekagon segi 10 beraturan. Jadi semua sisi ini sama panjang dengan agon, oktagon, heptagon, heksagon. Oke, paham sampai sini anak-anak? Dulu berharap kamu semua paham. Nah, bagaimana dengan segi banyak tidak beraturan? Jadi segi banyak tidak beraturan adalah segi banyak yang sisinya tidak sama panjang atau sudutnya tidak sama besar. Berbeda ya. Yang tadi sisinya sama panjang dan sudutnya sama besar, sedangkan ini kebalikannya. Sisa sudutnya tidak sama besar, kemudian sisinya juga tidak sama panjang. Nah, contohnya ini seperti ini. Persegi panjang, kemudian belah ketupat, jajar genjang, segitiga sama kaki. Kalau sama kaki, hanya kakinya aja yang sama, berbeda dengan tadi sama sisi, hanya ini aja yang sama. Sedangkan yang ini berbeda. Kemudian segitiga siku-siku, ya, bisa ini berbeda, kemudian berbeda dengan ini. Trapesium, karena kan ini bentuknya seperti ini, nah, berbeda dengan ini, tidak sama. Nah, anak-anak, itulah pembelajaran kita hari ini, yaitu membedakan mana segi banyak dan mana yang bukan segi banyak. Nah, ada juga segi banyak beraturan dan ada juga segi banyak yang tidak beraturan. Ibu berharap kamu tetap semangat belajar ya. Bye-bye.